Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Nugroho dengan NPM 233510335. Pada video kali ini merupakan video kedua dari lanjutan video sebelumnya, di mana saya akan mengimplementasikan subtopik pada tugas kelima pemrograman berbasis komponen. Nah, untuk tugas saya sendiri, saya membuat project lanjutan dari project saya di pertemuan 4. Seperti yang dilihat pada pertemuan 4 kali ini. Nah, ini pada pertemuan 4, ini merupakan project saya di pertemuan keempat. Kemudian saya akan membuat dengan isu yang sama, namun dengan penambahan list rendering, computer properties, watchers, dan template ref dan lifecycle hooks. Baik, langsung saja. Di sini saya sudah membuat. Kemudian kita masuk ke bagian view. Nah, kita save. Nah, ini merupakan project yang sudah saya buat di pertemuan 4 sebelumnya, dan saat ini saya kembangkan lagi projectnya untuk dengan menambahkan list rendering, computer properties, watchers, dan template wrap. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan per satu subtopik di pertemuan 5. Nah, di sini di bagian list rendering, kalau misalnya di pertemuan sebelumnya itu saya menambahkan fitur baru untuk project di tugas 5 berupa list rendering dengan V4. Nah, sini di sini harus saya buka catatan terlebih dahulu. Ya, kita akan list rendering. Nah, di sini saya menggunakan function di V4. Kalau misalnya kita lihat di projectnya, V4 adalah Directed Vue.js untuk render elemen HTML komponen secara berulang berdasarkan data array atau objek. Maksudnya bagaimana? Maksudnya V4 sendiri ini nantinya digunakan ketika project kita itu di refresh, maka hasil data di dalamnya itu nggak akan hilang. Nah, kita akan langsung masuk ke contoh. Nah, ini adalah tugas atau project saya di pertemuan 4, dan ini adalah project saya di pertemuan 5. Bagaimana untuk membandingkannya? Yang pertama, di bagian V4 tadi, kalau kita lihat di bagian list rendering V4, di sini saya akan memperlihatkan apa perbedaannya. Misalnya saya menambahkan T4 PPK, deadline-nya di sini 17 tambah. Di sini saya tambahkan T5 PBK. Nah, apa perbedaannya? Perbedaannya adalah ketika project ini di refresh, maka isi datanya akan hilang. Nah, di bagian sini kalau kita refresh, maka datanya tidak akan hilang, dan itu adalah salah satu fungsi dari list rendering V4, di mana untuk menampilkan daftar tugas secara dinamis berdasarkan data tersimpan di array text, seperti yang sudah dicontohkan sebelumnya. Nah, kalau di sini misalnya kita tambahkan T1 PBK, deadline-nya misalnya 24 tambah. Nah, sini kalau misalnya kita refresh dia hilang, sementara di sini kita tambah baru misalnya T6 PBK untuk tugas selanjutnya.
deadline tanggal 31 tambah. Nah, ini kalau di refresh tidak akan hilang. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan masuk ke subtopik computer properties. Nah, di sini kita cari. Nah, di sini computer properties. Di sini saya menggunakan total task yang di compute menggunakan task value length. Kemudian di sini saya menggunakan const completed task computed. Kemudian di sini saya menggunakan pending task yang di computed ke value filter. Nah, di bagian computed ini digunakan untuk menghitung nilai-nilai yang diturunkan atau derived state dari data task yang menuliskan logika perhitungan secara manual setiap kali data berubah. Nah, untuk fungsi sendiri itu kalau di total task menghitung jumlah tugas, ini akan dilakukan di bagian belakang belakang data. Kemudian ada complete task untuk menyaring tugas yang telah diselesaikan, dan pending task untuk menyaring tugas yang belum diselesaikan. Nah, di sini kalau di bagian kodenya kita implementasikan, misalnya kita tambahkan lagi T7 PBK. Kita tambah deadline-nya misalnya April deh. Deadline-nya misalnya 7 April. Kita tambah. Nah, fungsi dari computer properties itu dia akan program akan menghitung ketika ketika di running, misalnya di sini T5 PBK tuh. Nah, di sini T5 PBK kalau kita klik checklist, maka T5 PBK selesai pada 21 Maret 2025. Begitu juga dengan T6, misalnya kalau kita checklist tuh. Nah, program akan menghitung logikanya ketika seluruh task ada di form semua tugas di sini. Kalau kemudian computer properties akan menghitung kalau misalnya di klik checklist, nanti akan masuk ke bagian selesai. Project yang terlist di bagian belum dikerjakan, maka akan masuk ke project yang sudah selesai. Misalnya nih T7 PBK kita checklist, nah di sini ada notifikasi tugas 7 PBK selesai dikerjakan pada 16/16/43. Nah, di sini ada T7 PBK selesai pada 21. Itu untuk bagian computer properties. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian watchers. Ini watchers nih. Nah, untuk di bagian watcher sendiri, nah, watchers untuk menyimpan task ke local storage setiap ada perubahan. Jadi, program yang sudah dihitung otomatis oleh komputer programming sebelumnya akan disimpan datanya di watch seperti function ini. Kemudian watch task, new task, local storage, set item, task, JSON, stringifies, new task. Deep through, kemudian di sini unmounted yang artinya akan terkoneksi. Mounted ini seperti penghubung atau relasi kalau dalam database. Untuk save task, local storage, get item task, nantinya data yang tersimpan dideklarasikan melalui save task akan tersimpan di local storage get item task, maka akan tersimpan otomatis ke dalam sebuah file yang bernama task. Di situ disimpan data-datanya. Bagaimana contoh implementasinya? Contoh implementasinya seperti ini, seperti yang sudah saya demonstrasikan sebelumnya. Dimana kalau di tugas 4 ini, misalnya T4, kita kasih tanggalnya, deadline-nya 24, tambah. Nah, ini kalau di refresh, hilang. Sementara ini, kalau kita tambah, misalnya, tugas laporan praktikum halaman komponen, misalnya deadline-nya tanggal 31, kita tambah. Nah, di sini kalau kita refresh tidak akan hilang.
Dan itu adalah salah satu function dari watchers. Selanjutnya kita akan masuk ke subtopik yang keempat, yaitu di bagian template drive. Di bagian template drive sendiri itu ada di bagian project saya. Kita cari template drive. Nah, ini agar fokus otomatis. Apa yang dimaksud dengan fokus otomatis? Template drive ini agar kita dapat mengakses. Nah, yang saya buat di sini agar kita dapat mengakses elemen DOM atau input secara langsung untuk memberikan fokus. Nah, sedangkan fungsinya sendiri yaitu memuat data yang tersimpan dari local storage sehingga pengguna dapat melanjutkan dari sesi sebelumnya. Ya, seperti yang tadi, ketika di refresh, datanya masih ada, jadi kita bisa lanjutkan. Misalnya kita pengen tambah tugas, misalnya tulis tangan PBO, deadline-nya misalnya tanggal 25. Di sini kita masih bisa melanjutkan proyek kita, misalnya di sini kita checklist, kemudian di sini kita hapus kalau tugasnya tidak jadi dikumpulkan atau tugasnya salah, itu bisa kita hapus. Nah, kemudian kita akan masuk ke subtopik yang kelima. Di sini ada lifecycle hook. Lifecycle hooks adalah fungsi yang dieksekusi pada fase spesifik siklus hidup komponen. Nah, untuk contoh sendiri kita bisa lihat di bagian sini, lifecycle hook. Lifecycle hook. Nah, di sini on mounted, const save task, local storage get item, kemudian if save task bernilai task value JSON pairs, kemudian task input value.focus. Nah, untuk lifecycle sendiri, on mounted itu untuk menjalankan kode tertentu saat komponen telah dipasang, seperti memuat data yang tersimpan dan mengatur fokus. Kemudian untuk fungsinya sendiri menetapkan fokus secara otomatis ke input tugas saat aplikasi dimulai untuk meningkatkan user experience. Jadi, semua yang ada di sini sudah memenuhi elemen subtopik pada pertemuan kelima, di mana subtopik tersebut ada list rendering, computer properties, watchers, import, dan template drive, dan lifecycle hook. Nah, untuk perbedaannya dari project sebelumnya, yaitu ini adalah project saya di pertemuan 4. Kalau pertemuan 4 itu misalnya kita submit sebuah tugas, misalnya tugas 4 PBK, kita submit, kita pilih deadline-nya tanggal 17 kemarin. Nah, ini di submit langsung, datanya langsung masuk begitu aja, belum dikerjakan deadline. Nah, kalau kita klik centang, maka sudah selesai. Nah, ini masuk secara flat atau ya udah masuk gitu aja. Nah, sementara di project kelima, di sini saya menambahkan sedikit section baru. Yang pertama, kalau ditambahkan itu akan ada notifikasi di mana tugas 5 PBO berbasis komponen. Nah, di sini tugas 5 PBO kita tambahkan, misalnya deadline-nya tambah. Nah, di sini kalau kita klik checklist, tugas 5 permohonan personal yang selesai dikerjakan pada. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan untuk proyek kali ini. Proyek kesimpulannya, proyek ini pertemuan 5 dengan subtopik list rendering, computer properties, watchers, template drive, dan lifecycle itu sangat membantu user dalam belajar mengembangkan sebuah proyek, dan proyek tersebut dapat kita implementasikan sesuai kebutuhan seperti yang sudah saya jelaskan di video yang di materi sebelumnya.
Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekhilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.